Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Kemuliaan Inkarnasi. Bahan bacaan kita terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada tahun 1964 terjadi kasus pembunuhan yang dialami seorang wanita berusia 28 tahun bernama Kitty Genovese di apartemennya di kota New York City. Kematian Kitty ini begitu menghebohkan saat itu karena Kitty berteriak minta tolong. Saat itu lampu-lampu apartemen menyala dan para tetangganya melihat dan tahu bahwa Kitty sedang dalam bahaya. Namun tidak satu pun yang keluar dari apartemen mereka untuk menolong Kitty. Keluar apartemen berarti mempertaruhkan nyawa mereka. Hasilnya 5 menit kemudian pembunuh kembali dan berhasil membunuh Kitty. Tidak demikian dengan Natal. Natal berarti Tuhan mendengar teriakan dan jeritan penderitaan kita karena dosa. Allah tidak ongkang-ongkang kaki mengirimkan mukjizatnya atau melakukan pemutihan atas dosa. Tetapi dia sendiri mau turun ke dunia untuk menolong dan menyelamatkan kita yang hina karena dosa. Itulah sebabnya ia tidak memilih turun di tempat yang mewah, namun lahir di sebuah palungan di kandang hewan. Tempat yang begitu kotor, namun dia hadir di sana untuk menjangkau kita yang najis dan kotor. Kita hidup dalam kutuk dan menjerit karenanya, serta butuh pertolongan sebab kita tidak tahu kita minta tolong kepada siapa. Itulah sebabnya Yesus turun bukan sebagai anak dewa, tetapi firman itu menjadi manusia yang rentan dan tak berdaya. Pertanyaannya, untuk apa? Narasi Yohanes tentang inkarnasi ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa tidak ada Tuhan yang seperti ini. Hampir semua agama dan Tuhan buatan manusia menggambarkan Tuhan itu sebagai pribadi yang kuat dan hebat. Namun tidak demikian dengan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, namun rela turun menjadi lemah, menjadi rentan, dan merasakan apa yang kita rasakan. Yesus adalah orang yang paling menderita. Dia pernah mengalami kelaparan, tidak punya rumah, miskin, ditolak, difitnah, diperlakukan tidak adil, dikhianati, doanya ditolak, ditinggalkan, dan sebagainya. Itulah semua menjadi bagian daripada inkarnasi dan hidupnya, sebab dia mengerti, peduli terhadap semua penderitaan yang kita alami, sekaligus memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita yang hari ini menanggung pergumulan yang sama. Dan inilah kemuliaan inkarnasi yang Kristus nyatakan bagi kita. Ingat, kalau hari ini saudara putus asa, ingatlah Yesus yang juga begitu rentan dan tak berdaya ketika dia datang. Amin.